Ya, baiklah kita lanjutkan ya ibu-ibu. Persiapan untuk menyambut bulan Ramadan yang pertama tadi adalah persiapan ruhiyah atau persiapan keimanan. Bagaimana cara mempersiapkan keimanan atau persiapan ruhiyah ya, agar senantiasa dalam kondisi baik, dalam kondisi sehat, sehingga kita semangat, khusyuk untuk mengoptimalkan ibadah selama di bulan Ramadan. Di antaranya yang pertama adalah taubatan nasuha. Kita harus bertobat dengan sesungguh-sungguhnya tobat, perbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan beristighfar yang sebanyak-banyaknya. Yang biasa beristighfar mungkin hanya 100 per hari. Nah, sekarang nih sebelum bulan Ramadan datang kita tingkatkan istighfarnya minimal jadi 200, 300, 400 bahkan kalau bisa sampai ribuan. Kalau sampai ribuan, insya Allah gitu, daripada kita bengong misalnya ya nggak ada kerjaan lagi nonton atau misalnya lagi dalam perjalanan gitu kan, kita bisa optimalkan untuk banyak beristighfar ya. Kita niatkan untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala adalah juga dengan membiasakan atau meningkatkan qiyamul lail ya Bu ya. Kalau sholat wajib insya Allah mungkin kita sudah terbiasa mungkin ya sholat wajib tepat di awal waktu dan juga sholat berjamaah. Nah, sekarang mungkin tingkatkan qiyamul lailnya juga supaya terbiasa bangun di tengah malam. Jadi istilah Sundanya mungkin tidak ngarumas ya, tidak kaget gitu. Kalau tiba-tiba kita harus bangun jam 1 malam untuk menyiapkan makanan sahur buat keluarga, buat suami, buat anak dan buat siapapun yang ada di rumah kita, maka kita biasakan dari sekarang gitu kan, supaya kita juga tidak kaget gitu ketika nanti sebulan Ramadan itu harus bangun di tengah malam ya. Selain mempersiapkan makanan untuk sahur juga, kita juga kan pengen tilawah Al-Quran dulu, qiyamul lail dulu gitu ya, tahajud dan ibadah-ibadah yang lainnya. Pokoknya malamnya itu harus memang dilatih dari sekarang ya supaya terbiasa. Minimal kan kalau bulan Ramadan minimal kita bangun itu kan jam 2 ya Bu ya, jam 2 gitu. Kalau ibu-ibu gitu. Bahkan mungkin ada juga mungkin yang jam 1 gitu kan udah bangun karena pengen memperbanyak sholat gitu kan, kemudian tilawah, istighfar, berdoa gitu dan ibadah-ibadah yang lainnya selain mungkin untuk menyiapkan makanan sahur gitu. Kemudian yang kedua untuk menyiapkan atau untuk meningkatkan kualitas ruhiyah ini adalah juga dengan memperbaiki hubungan dengan orang tua gitu. Yang tadinya mungkin agak cuek gitu dengan orang tua, coba perbaiki hubungannya dengan membahagiakan mereka, minta maaf kepada mereka, memperhatikan mereka gitu, sehingga kebaikan kita sebagai anak itu benar-benar dirasakan gitu oleh orang tua kita gitu, benar-benar merasakan. Jangan sampai anak itu ngaku-ngaku sudah berbuat baik kepada orang tua, tapi orang tua sendiri tidak merasakan gitu apa sih kebaikan anak kita gitu, apa sih gitu ke perhatian anak kepada kita sebagai orang tuanya, jadi nggak kerasa gitu. Nah jadi standarnya atau targetnya itu harus sampai benar-benar merasakan gitu, orang tua tuh merasakan bahagia dengan sikap, dengan perilaku, dengan akhlak, dengan perhatian anak-anak kita gitu ya. Sebagaimana ketika kita misalnya memperhatikan anak-anak kita ya, berbuat baik kepada anak kita, memperhatikan, menyayangi, mencintai, itu cinta dan sayang anak-anak itu harus benar-benar dirasakan gitu. Jadi cinta kita dan sayangnya kita kepada anak-anak kita itu harus benar-benar dirasakan oleh mereka. Jangan sampai orang tua ngaku-ngaku udah memperhatikan, udah menyayangi, udah mencintai, tapi anak-anaknya juga tidak merasakan mana sih anak sayangnya, cintanya gitu. Yang ada misalnya cuman marah-marah melulu, nyuruh-nyuruh melulu gitu ya, gimana gitu. Gitu. Begitu juga gitu sikap kita kepada orang tua juga harus betul-betul merasakan gitu ya. Masya Allah gitu, saya tuh benar-benar misalnya merasa bahagia, senang gitu kan dengan perhatian anak-anak gitu. Nah itu ditingkatkan sebelum Ramadan itu datang gitu ya. Kemudian juga yang ketiga adalah dengan kalau misalnya masih ada hutang puasa itu dilunasi, diberesin dulu, atau misalnya ada utang-utang juga gitu yang terkait utang-utang dengan sesama manusia, utang materi maksudnya ya, punya utang materi ya, kalau bisa gitu itu juga dilunasi dulu gitu. Tapi kalau tidak bisa minimal mungkin ya ada permohonan maaf gitu, karena memang belum bisa misalnya melunasinya gitu. Itu mungkin diantaranya. Kemudian biasakan juga mungkin ya itu untuk tilawah Al-Quran itu, tilawah Al-Quran yang biasanya mungkin hanya 1 juz dalam sehari. Nah maka menjelang bulan Ramadan ini biasakan 2 juz misalnya atau 3 juz gitu, atau berapapun lah gitu kan. Karena
kalau kita melihat dari anjuran Rasulullah SAW, ya, Rasulullah kan menganjurkan hendaklah kalian itu menghatamkan Al-Quran minimal 1 bulan itu 1 kali hatam Al-Quran, minimal 1 kali hatam Al-Quran. Jadi kalau kita sudah bisa menghatamkan Al-Quran 1 kali hatam 1 bulan itu teh minimal banget gitu, sangat minimal sekali, karena maksimalnya ya lebih dari itu gitu. Jadi kalau bisa ya kita mungkin ya, apalagi misalnya usia kita itu sudah usia-usia yang memang santai gitu, tidak ngurus lagi anak-anak balita gitu, ditingkatkan lah gitu kuantitasnya atau jumlah tilawah Al-Qur'annya itu sehari bukan 1 juz lagi gitu, tapi minimal 3 juz gitu, kalau bisa malah sampai 5 juz, dan insya Allah ketika disiapkan, ketika diusahakan itu bisa, ini bakal bisa, insya Allah bakal bisa gitu, asal memang kita ada niat gitu, ada niat, ada ikhtiar yang maksimal, serta selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta supaya kita tetap bisa semangat dan bisa istiqomah gitu. Kita lanjutkan nanti ya Bu ya, yang kedua setelah ini.